Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih kepada Bapak Dr. Andus Kamit MSki selaku pengampu mata kuliah psikologi kognitif. Kemudian juga terima kasih kepada teman-teman mahasiswa di prodi PMIPA Universitas Jambi. Pada kali ini kita akan masih membahas bab 7 dengan lanskap memori, gambaran mental, peta, dan posisi. Pada bagian kedua ini kita akan membahas dengan pokok bahasan adalah bagaimana mensintesis gambar dan proposisi. Pokok bahasannya apakah harapan daripada peneliti juga mempengaruhi daripada hasil daripada penelitian. Kemudian yang kedua adalah bagaimana model mental dari Johnson Light. Yang ketiga adalah neuroscience, jadi bukti untuk multiple kode. Bahasan yang kedua adalah spatial cognition dan peta kognitif. Ya. Jadi pada subbahasannya itu bagaimana peta kognitif pada tikus, pada lebah, burung, merpati, dan pada manusia. Kemudian yang kedua, mungkin cara praktis saya menggunakan peta mental kita yang berupa heuristik. Kemudian yang ketiga adalah membuat peta dari apa yang kita dengar atau lebih dikenal dengan peta teks. Baik, kita langsung ke mensintesis gambar dan proposisi. Jadi dalam hal ini kita akan membahas dua pandangan yang berlawan tentang representasi pengetahuan. Yang pertama itu teori kode ganda yang menunjukkan bahwa pengetahuan direpresentasikan baik dalam gambar maupun dalam simbol. Teori yang kedua adalah teori proposisional yang menyatakan bahwa pengetahuan hanya direpresentasikan dalam proposisi yang mendasarinya, bukan dalam bentuk gambar dan simbol. Apakah harapan peneliti berpengaruh hasil eksperimen? Apakah harapan pelaku eksperimen mengenai bagaimana kinerja peserta atau partisipan ya menciptakan permintaan implisit bagi peserta untuk melakukan seperti yang diharapkan oleh pada peneliti. Kemudian yang kedua, apakah harapan yang berbeda daripada pelaku eksperimen akan menghasilkan kinerja yang berbeda pula? Tabel 7.3 kita lihat bagaimana prinsip pencitraan visual. Jadi temuan studi yang akan dilaporkan mengenai kriteria yang disarankan. Yang pertama adalah prinsip ya. Kemudian temuan studinya bagaimana? Mari kita lihat ada 5 prinsip di sini. Yang pertama adalah transformasi mental gambar ya. Jadi rotasi mental umumnya sesuai dengan hukum gerak dan ruang. Beberapa citra mental, rotasi mental, objek melihat tidak sepenuhnya dan akurat mewakili rotasi fisik yang dirasakan. Kemudian hubungan spasial antar elemen gambar visual analog. Ada beberapa resolusi gambar. Ukuran dan ruang gambar dapat diamati pada satu waktu tersebut. Jadi ada keterbatasan ini kita ya dalam memandang ini. Kemudian untuk mengamati lebih detail objek individu atau bagian dari objek, ukuran yang lebih kecil atau jumlah objek, bagian objek yang dapat diamati itu akan semakin terbatas. Kemudian gambaran mental yang dapat digunakan. Representasi proposisional mungkin memainkan peran menunjukkan bahwa representasi imajiner kadang-kadang cukup untuk menarik kesimpulan. Kemudian prinsip konstruksi citra mental. Studi orang buta seumur hidup menunjukkan bahwa citra mental dalam bentuk pengetahuan, dalam bentuk pengaturan spasial dapat dibangun dari haptik atau berbasis sentuhan, bukan visual dan informasi. Inilah barangkali dasar huruf penggunaan huruf braille ya pada tunanetra. Kemudian citra visual secara fungsional, beberapa daerah di otak yang sama yang terlibat
dalam memantulasi persepsi visual mungkin terlibat dalam memantulasi citra mental, tetapi juga citra spasial dan visual dapat direpresentasikan secara berbeda di dalam otak. Kemudian yang kedua, ya, teori model ya dari mental Johnson Light. Representasi mental dapat mengambil salah satu dari tiga bentuk, pertama proposisi, gambar, model mental. Model mental adalah struktur pengetahuan yang dibangun individu untuk memahami dan menjelaskan pengalaman mereka. Orang dapat menyimpulkan informasi geografis tambahan tentang lokasi kota Washington DC, tetapi tidak dapat mengingat deskripsi kata demi kata apa yang ada dalam teks tersebut. Gagasan model mental sebagai bentuk representasi pengetahuan telah diterapkan pada berbagai fenomena kognitif. Fenomena ini meliputi persepsi visual, memori, pemahaman bagi teks, bagian dari teks, dan penalaran. Representasi imajiner juga dapat terjadi dalam modalitas pendengaran. Di pengalaman adalah alat yang berguna untuk memperbaiki model mental yang salah. Kemudian kita masuk ke neuroscience, jadi bukti untuk multiple code. Pelan otak kanan muncul untuk mewakili dan memanipulasi pengetahuan fisiospasial mirip seperti persepsi. Sebaliknya, otak kiri tampak lebih mahir dalam mempresentasikan dan memanipulasi verbal dan pengetahuan berbasis simbol lainnya. Dua jenis gambar, visual versus spasial. Jadi saat memeriksa citra visual, peneliti telah menemukan bahwa gambar sebenarnya dapat disimpan dalam format yang berbeda dalam pikiran, tergantung pada gambar yang terlibat. Citra visual mengacu pada penggunaan gambar yang mewakili karakteristik visual seperti warna dan bentuk. Citra spasial mengacu pada gambar yang mewakili fitur spasial seperti dimensi, kedalaman, jarak, dan orientasi. Kita lihat bagaimana kognisi spasial dan peta kognisi. Ya. Jadi banyak studi telah menjelaskan bahwa cara kita merepresentasikan pengetahuan bergambar. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa kita dapat membentuk peta imajiner hanya berdasarkan interaksi fisik kita dan navigasi melalui lingkungan fisik kita. Studi lain juga didasarkan pada apa yang kita rasakan dengan melihat dan kemudian membayangkan rangsangan visual. Peta kognitif adalah representasi internal dari lingkungan fisik kita, terutama berpusat pada hubungan spasial. Kita lihat juga bagaimana peta kognitif pada tikus, lebah, merpati, dan manusia. Jadi dalam sebuah penelitian, peneliti meneliti kemampuan tikus untuk belajar labirin, jalan-jalan tikus yang sangat banyak. Jadi tikus-tikus ini dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama ada makanan dari kota awal sampai ke kota akhir. Semua tikus ternyata sukses mencapai kota akhir, tentu dengan waktu yang sedikit lebih lama. Kelompok kedua tidak ada umpan makanan yang ditaruh di dalam labirin. Nah, di sini terbanyak terjadi kesalahan. Ada yang tikus yang tidak sampai mencapai daripada akhir daripada labirin tersebut. Dan kelompok ketiga, tikus dipuasakan 10 hari sebelum dilakukan penelitian. Kemudian di ujung labirin ditaruh makanan. Dan semua tikus sukses ya, seperti kelompok pertama, malah lebih baik dan lebih cepat. Jadi dari sini tidak mungkin tikus-tikus hanya belajar belok kiri dan belok kanan ya. Dan seterusnya. Menurut Tolman, tikus-tikus itu mempelajari bagaimana peta kognitif representasi internal daripada labirin tersebut. Melalui argumen ini, Tolman menjadi salah satu ahli teori kognitif pada yang paling awal. Dia berpendapat pentingnya representasi mental untuk menimbulkan perilaku. Berikutnya lebah ya. Rupanya lebah juga
tidak hanya dapat membentuk peta imajiner untuk sampai ke sumber makanan, mereka juga dapat menggunakan bentuk simbolis untuk mengkomunikasikan informasi tersebut kepada lebah-lebah yang lain. Secara khusus, pola tarian yang berbeda dapat digunakan untuk mewakili makna yang berbeda. Misalnya, tarian bundar menunjukkan sumber makanan yang berjarak kurang daripada 100 meter daripada sarangnya. Sebuah tarian angka 8 menunjukkan sumber pada jarak yang lebih jauh. Jadi, jika lebah saja mampu membayangkan rute menuju nektar bunga, sumber makanan, peta kognitif macam apa yang mungkin ada pada benak manusia, itu pasti jauh lebih baik. Kalau kita lihat lagi burung merpati, di penelitian ekstensif telah diselesaikan tentang bagaimana merpati membentuk peta ini. Hipokampus kiri memainkan peran penting dalam membentuk peta. Ketika hipokampus kiri rusak, kemampuan merpati untuk kembali ke sarang mereka terganggu. Hipokampus kiri juga penting untuk persepsi penunjuk dalam lingkungan. Penelitian lain menunjukkan bahwa hipokampus kanan terlibat dalam kepekaan terhadap fitur global lingkungan, misalnya geometri ruang. Hipokampus juga terlibat dalam membentuk peta kognitif pada manusia. Manusia tampaknya menggunakan 3 jenis pengetahuan saat membentuk dan menggunakan peta kognitif. Yang pertama, penunjuk. Pengetahuan adalah informasi tentang fitur tertentu di lokasi dan yang mungkin didasarkan pada representasi imajiner dan proposisional. Rute jalan pengetahuan melibatkan jalur khusus untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Ini mungkin didasarkan pada pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif. Survei pengetahuan melibatkan perkiraan jarak antara landmark mungkin muncul di peta survei. Ini dapat direpresentasikan secara imajiner atau proposisional. Misalnya jarak yang ditentukan secara numerik. Kemudian kita lihat bagaimana cara praktis menggunakan peta mental ya, heuristik. Penggunaan heuristik dalam memanipulasi peta kognitif menunjukkan bahwa pengetahuan proposisional mempengaruhi pengetahuan imajinal. Ini setidaknya ketika orang memecahkan masalah dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang gambar. Dalam beberapa situasi, informasi konseptual tampaknya mendistorsi gambaran mental. Dalam situasi ini, strategi proposisional mungkin lebih baik menjelaskan tanggapan orang daripada strategi yang didasarkan pada citra mental. Misalnya ada sebuah studi oleh Friedman ya, tahun 2000 menunjukkan bahwa ketika peserta harus menempatkan kota di peta, kota-kota tersebut dikelompokkan menurut informasi konseptual seperti iklim dan model-model yang lainnya. Distorsi tampaknya mencerminkan kecenderungan untuk mengatur fitur peta mental. Jadi, sudut, garis, dan bentuk direpresentasikan seperti bentuk geometris abstrak murni daripada yang sebenarnya. Berikutnya adalah beberapa contoh ya daripada heuristik. Bias sudut kanan ya. Karena bias sudut kanan, orang cenderung menganggap persimpangan jalan membentuk sudut 90 derajat ya. Jadi lebih sering daripada yang sebenarnya. Itu yang sebenarnya kan hanya sebagian kecil yang 90 derajat. Kemudian heuristik simetris. Orang cenderung menganggap bentuk simetris daripada yang sebenarnya. Kemudian heuristik rotasi. Jadi saat melihat gambar dan batas yang sedikit miring, maka orang cenderung mendistorsi gambar menjadi lebih vertikal atau lebih horizontal daripada yang sebenarnya. Kemudian heuristik keselarasan. Orang cenderung merepresentasikan penunjuk atau landmark dan batas-batas yang sedikit tidak selaras dengan distorsi citra mental mereka agar lebih selaras daripada yang sebenarnya. Kemudian heuristik posisi relatif.
posisi relatif landmark dan batas tertentu mendistorsi dalam citra mental. Dengan cara yang lebih akurat mencerminkan pengetahuan konseptual, orang akan tentang konteks di mana landmark dan batas berada, daripada mencerminkan konfigurasi spasial yang sebenarnya. Kemudian pada bagian akhir ini bagaimana kita membuat peta dari apa yang kita dengar, lebih peta teks ya. Jadi kita dapat membuat peta kognitif dan deskripsi verbal. Jadi kalau orang mengatakan arahnya sebelah kanan, sana ada masjid sebelah kiri, jadi kita dapat kira-kira membuat peta tersebut dalam kognitif kita. Peta ini mungkin seakurat yang dibuat dengan melihat peta grafis, jadi cukup bagus peta daripada deskripsi verbal. Studi lain juga telah menemukan hasil yang sama dalam studi pemahaman tentang teks ini. Itulah yang dapat kita sampaikan pada presentasi kali ini. Semoga ada manfaat bagi kita semua. Terima kasih dan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.